Hello, Jason is here. Have you been waiting for us? Hopefully you have. So, speaking of which, this video is coming to you with a new title: How to Study Basic English Grammar when we are willing to question somebody. Kita akan belajar grammar basic untuk kalian yang benar-benar mulai dari dasar. Dan pada video kali ini kita akan fokus bagaimana sih caranya kita bertanya dalam bahasa Inggris. Jadi, ini adalah salah satu susunan kalimat atau struktur kalimat yang mana akan meningkatkan fluensi kalian dalam interaksi. Jadi, kalian tidak akan hanya sebatas pasif, melainkan kalian juga bisa proaktif dalam conversation. So, are you ready? Beforehand, don't forget to click subscribe button and give a comment. Kita akan belajar bersama-sama, baca doa menurut keyakinan masing-masing, and let's get started. Untuk awalannya, bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris? Oke ya, perhatikan. Contoh berikut ini. You are eating. Ini adalah pernyataan. You are eating. Kamu lagi makan. Tapi kita juga bisa bertanya, apakah kamu lagi makan? Apakah kamu sedang makan? Are you eating? Apa yang kamu lagi makan? What are you eating? Perbedaannya ada di mana sih? Perhatikan, kalimat pernyataan itu selalu diawali dengan subject. Dan bahasa Inggris selalu memiliki linking verb atau verbnya. Dan ini adalah verbnya. Nah, dalam bahasa, kita balik. Apabila kita mau membuat kalimat pertanyaan, maka kita balik posisinya. Are, auxiliary verbnya di depan. Kemudian diikuti oleh you sebagai subjeknya, dan di sini diartikan apakah gitu. Untuk di sini ketika kita bicara apakah, konteksnya jelas. Kita pilih are, yakni karena konteksnya sekarang gitu. Oke ya. Kemudian what are you eating? Nah, ini adalah imbuhan kata tanya. Apa yang ditanyakan? Apa yang sedang dimakan gitu. Tetap kita taruh are-nya juga di depan, baru kemudian subjeknya di tengah. Oke ya. Catatannya selalu takkan kata kerja bantu, seperti halnya is, am, do, has, dan lain-lain. Nah, atau linking verb sebelum subjek saat bertanya. Kalimat are you eating diartikan apakah kamu sedang makan? Kita gunakan auxiliary verb langsung. Tapi kalau misal kita fokus pada question word, ya kita gunakan aja tambahan question word di depan. What are you eating? Diartikan apa yang kamu sedang makan, gitu. Nah, struktur kalimat sederhana aja. Untuk struktur kalimatnya, I am late. Nah, di sini ada kata I am late. Aku telat. Lalu, am I late? Apakah aku telat? Nah, kita pindah am-nya ke depan. Am I late? Kemudian, the seat is full. Bangkunya penuh. Is full. Bangkunya penuh. Is the seat full? Nah, ini juga mempengaruhi nada suara kita. Is the seat full? Apakah bangkunya penuh? Gitu. Adele was angry. Jadi, tadi gitu. Adele tadinya marah. Why was Adele angry? Jadi kenapa tadi Adele marah? Kenapa tadi Adele marah? Gitu. Kemudian David has left. Nah, di sini gabungan has left artinya sudah pergi. Perfect tense. Kemudian kita ubah where. Nah, has-nya pindah. Where has David left? Kemana David pergi? Gitu. Kemudian, they have got free tickets. Mereka punya tiket gratis. Kita pindah juga auxiliary verb-nya ke depan. Have they got free tickets? Apakah mereka sudah punya tiket gratis? Gitu. Begitu juga dengan auxiliary verb model. You will be here. Nah, will-nya kita taruh di depan. When will you be here? Kapan kamu akan ke sini? Danang can cook. Danang bisa masak. Can Danang cook? Bisakah Danang masak? Gitu. Nah, ini adalah struktur kalimat tanya pada umumnya. Sekarang, kita akan masuk pada konteks membedakan auxiliary verb-nya. Kalimat tanya dengan do, does, dan did. Pernyataannya, you smoke. Kamu merokok. Di sini, konteksnya adalah simple present tense, pernyataan umum aja. Kita ubah kalimat ini menjadi pertanyaan.
Nah, karena ini simple present tense, maka kita gunakan antara pilihan do, does, atau did. Nah, di sini bentuknya bentuk pertama, maka antara do dan does. Karena di sini subjeknya adalah you, maka kita gunakan do. Do you smoke? Apakah kamu merokok? Gitu. Begitu juga dengan Janet. Janet works on Sunday. Janet kerja di hari Minggu. Nah, karena di sini ada S-nya sebagai simple present tense, maka kita gunakan juga pertanyaan does Janet work on Sunday? Nah, S yang tadinya di sini, di pernyataan tadi, kita pindahkan ke auxiliary verb-nya. Jadi tidak perlu tambahan S di sini, tidak perlu. Does Janet work on Sunday? Apakah Janet bekerja di hari Minggu? Gitu. Lalu kemudian Tanya and Brodin had dinner last night. Nah, di sini had adalah bentuk kata kerja, bentuk kedua. Maka kita gunakan did. Did Tanya and Brodin have dinner last night? Apakah Tanya dan Brodin makan malam bareng semalam? Nah, tadinya yang had dalam pernyataan tadi, kata kerjanya bentuk kedua, ketika berubah ke dalam kalimat pertanyaan, maka kata kerja aslinya itu kembali ke bentuk dasar. Have, gitu. Have, had. Yep. Nah, perhatikan ya. Kalimat di atas mengacu pada simple present tense dan simple past tense aja. Meskipun kalimat pernyataan tidak memperlihatkan kata kerja bantu, baik itu do, does, maupun did, kita harus pahami bahwa penggunaan do, does, did hanya berlaku pada kalimat negatif dan juga pertanyaan. Contoh yang lebih banyak, misalnya, they live in Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta. Where do they live? Di mana mereka tinggal? Jadi jangan sampai lupa di sini. Karena do di sini akan memberikan konteks. Apakah ini lampau? Apakah ini sekarang? Apakah ini general statement? Jadi sangat-sangat penting. Lala gets up early. Lala bangun dini. Nah, jam berapa? What time does Lala get up? Jam berapa Lala bangun? Nah, does tetap harus ditaruh sebelum subjeknya. Kemudian kalimat tanya yang negatif. Nah, di sini kita bisa menanyakan pertanyaan yang bernada negatif dengan menempatkan not berdampingan dengan kata kerja sebelum subjeknya. Perhatikan nih contoh berikut ini. Where's Atika? Di mana Atika? Where is Atika? Why isn't she here? Kenapa dia tidak di sini? Why isn't she here? Gitu. Atau why can't Kim come to the hall? Kenapa Kim tidak bisa datang ke aula? Atau why didn't you phone me last night? Kenapa kamu tidak telepon aku semalam? Nah, ini adalah bentuk kalimat tanya negatif. Jadi, itu adalah cara atau struktur kalimat pada dasarnya ketika kita mau bertanya. Semoga video ini membantu kamu. Apabila kalian punya pertanyaan lain, silahkan kalian drop down di comment box below. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. Dadah international and sociable people. Ciao!